umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam, yang saya hormati Bapak Penunjang serta teman-teman yang telah sudi hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Peranan Panti Asuhan dalam Pembinaan Pendidikan Anak Terlantar, yang dibimbing langsung oleh Bapak Edi SM. Yang melatar belakangi tentang makalah saya yaitu anak-anak di daerah tertinggal, anak-anak pekerja, anak-anak jalanan, anak dari keluarga kurang bahagia merupakan sedikit contoh yang dapat ditunjuk sebagai anak putus sekolah. Kebijaksanaan penanganan diarahkan pada upaya pemberian pelayanan kesejahteraan. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan mereka sebagai bagian generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan akan turut serta aktif di bidang pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 telah diatur tentang hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Namun masih ada di antara mereka yang belum menikmati pendidikan, seperti anak-anak terlantar yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kemiskinan atau ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anak. Dan ada juga faktor lain seperti faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor sosial, politik dan ekonomi, dan juga faktor kelahiran di luar nikah. Kebijaksanaan penanganan diarahkan pada upaya pelayanan sosial dengan pemberian pelayanan secara fisik dan mental. Kebijakan tersebut ditempuh melalui sistem panti dan sistem luar panti. Di sini ada beberapa masalah yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah bagaimana konsep panti asuhan. Yang kedua adalah apa faktor penyebab mengapa anak itu bisa terlantar. Yang terakhir adalah apa saja kegiatan panti asuhan dalam membina dan mendidik anak terlantar. Di sini ada pembahasan mengenai masalah saya. Yang pertama yaitu bagaimana konsep panti asuhan. Sistem pengasuhan bagi anak-anak terlantar itu ada 4. Yang pertama adalah adopsi, ada foster care, foster parent, dan yang terakhir adalah panti asuhan. Yang pertama adalah adopsi. Adopsi di sini merupakan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan. Yang kedua, foster care. Foster care di sini merupakan anak yang dibawa oleh keluarga lain melalui penunjukan suatu badan atau lembaga tertentu. Yang ketiga adalah foster parent. Foster parent di sini merupakan anak yang diasuh oleh keluarga sendiri ataupun anak yang diasuh oleh keluarga lain, tetapi materi fisiknya dicukupi oleh suatu badan atau lembaga tertentu. Yang terakhir adalah panti asuhan yang akan kita bahas selanjutnya. Panti asuhan tersebut merupakan tempat penampungan dan pelayanan sosial bagi anak-anak terlantar yang mengalami berbagai masalah sosial. Dan tidak bisa diatur dan diasuh oleh keluarga sendiri maupun keluarga orang lain, sehingga mereka berada dalam satu asrama dan keluarga besar, dan mereka tinggal dalam jumlah yang banyak dan diasuh oleh pengasuh sebagai lembaga untuk menggantikan bapak dan ibu. Panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan peranan anak-anak asuh sebagai makhluk individu dan sosial untuk menerapkan pola dasar sehari-hari. Di sini ada jenis-jenis panti asuhan. Yang pertama, panti sosial. Kedua, panti asuhan persinggahan. Yang ketiga, panti weda. Yang keempat, panti guna. Panti sosial di sini merupakan tempat penampungan dan pelayanan sosial bagi orang-orang terlantar, termasuk anak-anak yatim piatu yang mengalami berbagai masalah sosial. Yang kedua adalah panti asuhan persinggahan. Di sini merupakan tempat penampungan sementara bagi anak-anak terlantar yang sebelum mereka mendapatkan penyelesaian. Yang ketiga adalah panti weda. Panti weda di sini merupakan tempat pelayanan sosial bagi orang-orang yang jompo, orang tua. Yang keempat, panti guna merupakan tempat penampungan serta rehabilitasi dan resosialisasi kepada anak-anak terlantar.
warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya tadini pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam, yang terhormat Bapak Bedawi dan Bapak Fahrudin selaku peninjau pagi hari ini, dan tak lupa pula teman-teman yang saya kasihan. Perkenalkan, nama saya Liza Bella Hanani dari kelas 12 IPA 2, pembimbing Terades Kiai Haji ID MPDI. Saya di sini akan sedikit memaparkan makalah saya dengan judul mendeskripsikan fiksi sebagai sebuah karya seni. Dengan latar belakang masalah, novel berasal dari bahasa novela, yang dalam bahasa Jerman disebut novel, dan novel dalam bahasa Inggris, dan inilah yang kemudian masuk ke Indonesia. Novel adalah karangan panjang yang berbentuk prosa, yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekitarnya. Sedangkan cerpen adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu fisiknya dalam objek terkecil. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan, saya mempunyai 4 rumusan masalah. Di antaranya yang pertama ialah langkah-langkah membuat cerpen dan novel. 2. Perbedaan dan persamaan cerpen dan novel. 3. Menghindari cerita penyebab kebosanan bagi pembaca. Dan yang keempat ialah hikmah atau pesan moral dalam cerita. Masuk pada pembahasan yang pertama ialah menentukan tema. Dalam membuat cerpen dan novel, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tema atau topik yang sesuai dengan keinginan yang dikehendaki. Ada banyak macam tema dalam cerita. Contohnya saja, tema yang menceritakan tentang pendidikan, persahabatan, percintaan, pergaulan, dan sebagainya. 2. Membuat alur cerita. Di sini ada 3 jenis alur cerita. Yang pertama ialah alur maju. Alur maju merupakan sebuah alur cerita yang ditulis dari segi waktunya dari awal hingga akhir cerita. Yang kedua ialah alur mundur. Alur mundur merupakan sebuah alur cerita yang mana biasanya dari si tokoh mengingatkan kembali pada kejadian di masa lalu. Yang ketiga ialah alur maju mundur. Alur maju mundur merupakan sebuah cerita yang maju akan tetapi ada dari si tokoh yang mengingatkan kembali kejadian di masa lalu. Yang ketiga ialah menentukan tokoh atau pentokohan. Dalam membuat cerpen dan novel, kita tidak lupa untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. Contohnya saja, menentukan tokoh yang meliputi tokoh utama dan tokoh sampingan yang sesuai dengan tema atau jenis cerpen. Yang terakhir ialah menentukan tempat dan waktu. Memberikan gambaran dalam cerita sehingga cerita tersebut terkesan lebih nyata dengan menentukan atau memasukkan tempat dan waktu dalam cerita. Contohnya saja, di perkotaan dengan keramaian yang terlihat pada malam hari. Masuk pada pembahasan yang kedua ialah perbedaan dan persamaan cerpen dan novel. Seperti yang sudah diketahui, karya sastra selalu mengedepankan aspek keindahan dan mengandung suatu nilai. Hampir semua karya sastra di dalamnya tidak lepas dari pesan dari amanat tentang moral dan bisa membentuk suatu kepribadian. Salah satu karya sastra yang populer dan banyak digemari di semua kalangan ialah cerpen dan novel. Keduanya biasanya disajikan secara naratif. Meski begitu, terdapat beberapa perbedaan dari cerpen dan novel yang cukup mendasar. Novel berasal dari bahasa Italia, yakni novella, yang memiliki arti sebuah kisah atau cerita. Novel adalah karangan panjang berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekitarnya. Sedangkan cerpen sendiri ialah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu fisiknya dalam objek terkecil. Menurut Deliang dan Awityalata,
Cerpen adalah cerita khayalan yang berbentuk prosa yang biasanya di bawah 10.000 kata. Perbedaan cerpen dan novel berdasarkan ciri-cirinya. Berdasarkan ciri-cirinya, cerpen dan novel ada 4. Yang pertama ialah berdasarkan penokohan. Berdasarkan penokohan, tokoh yang muncul dalam novel lebih banyak dibandingkan jumlah tokoh yang ada dalam cerpen. Yang kedua ialah berdasarkan alurnya. Berdasarkan alurnya, novel memiliki alur cerita yang panjang, rumit, dan dinamis, serta ruang gerak yang tidak terbatas. Sedangkan alur cerita dalam cerpen sangatlah sederhana dengan ruang gerak yang terbatas. Yang ketiga ialah berdasarkan tema. Berdasarkan tema, novel memiliki isi dari novel lebih kompleks dan rumit. Selain itu, novel juga memiliki lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Sedangkan tema yang diangkat dalam cerpen ialah lebih cenderung sederhana dan mudah ditebak oleh pembaca. Dan yang terakhir ialah berdasarkan konflik. Berdasarkan konflik, cerpen hanya mengeluarkan satu konflik dengan satu titik klimaks. Sedangkan konflik yang dikeluarkan cerpen lebih dari satu konflik dengan beberapa titik klimaks. Adapun persamaan keduanya ialah yang pertama, sama-sama fiksi, pendulum antara realitas dan imajinasi. 2. Sama-sama menggambarkan peristiwa estetik dengan media bahasa. Yang terakhir ialah sama-sama menyampaikan pesan moral. Masuk pada pembahasan yang ketiga ialah menghindari cerita penyebab kebosanan bagi pembaca. Jika ingin buku yang berkualitas, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah cara meminimalisasi pembaca agar tidak cepat bosan. Adapun hal-hal yang harus dihindari dalam cerita penyebab kebosanan pembaca, yang pertama ialah tidak ada makna baru. Ketika konten buku yang ditulis hanya mengulang hal-hal yang sudah, tentu saja akan sangat membosankan. Sehingga harus benar-benar terus-menerus membuat pembaca terus merasa penasaran akan buku yang ditulis. Dengan begitu akan menghasilkan buku yang berkualitas dan menarik perhatian pembaca, tidak hanya dari bagian luar saja tetapi keseluruhan isi buku tersebut. Yang kedua ialah isi yang mudah ditebak. Kebanyakan terjadi pada buku fiksi seperti novel, ketika alur ceritanya yang mudah ditebak oleh pembaca. Sehingga harus benar-benar membuat alur cerita yang benar dan baik. Yang ketiga ialah judul dan konten tidak relevan. Membuat judul yang unik dan menarik memanglah sangat penting dilakukan. Akan tetapi, jangan sampai antara judul dan konten tidak memiliki korelasi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Menteri dan Bapak Periode yang telah meluangkan waktunya untuk menghubungi kepada saya. Kita sudah perkenalkan nama saya Muhammad dari 12 keluarga. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan makalah saya yang berjudul Aktivitas Ekstrak yang Ginjal terhadap pertumbuhan
masker yang digunakan. Baiklah, untuk meningkat waktu, izinkan saya untuk memulai presentasi kali ini. Alasan saya mengambil judul ini adalah pertama, pendidikan kepramukaan. Adanya pendidikan kepramukaan di sekolah, siswa dapat jadi mandiri dan lebih berani beradaptasi dengan dunia luar. Koperasi sekolah. Adanya koperasi sekolah, siswa dapat mengatur keluar masuknya luar. Yang ketiga, usaha kesehatan sekolah. Adanya UKM sekolah. Terbentuknya rasa saling tolong menolong siswa. Yang kedua, olahraga. Adanya kegiatan olahraga di sekolah, siswa dapat lebih sehat daripada sebelumnya. Yang kelima, kesenian biasanya dilakukan di luar. Metode challenging di sini menyampaikan ide dengan kita harus mengetahui sifat-sifat kepribadian atau jenis kepribadiannya orang yang kita ajak bicara. Memang metode yang kedua, metode challenging ini persis seperti macam-macam metode yang pertama, yaitu menada-nada. Nah, yang kedua yaitu metode menetapkan metode menurut bentuk isinya. Yang ada 4 poin di sini. Metode informatif. Metode informatif di sini berisikan pesan-pesan atau pembicara memberikan suatu informasi kepada orang yang kita ajak bicara. Yang kedua yaitu metode edukatif. Metode edukatif ini merupakan kebenaran dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa itu latar belakang? Salusul. Salah. Terus gimana salusul? Salah. Belum bahas pembahasan saya. Ya, punya kamu bagaimana? Yang latar belakang ini. Yang bagian dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang hak setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, namun masih ada di antaranya yang belum menikmati pendidikan seperti anak belakang yang disebabkan oleh beberapa faktor. Itu nggak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Iya kan dijelaskan. Artinya antara penjelasan dengan statement harus Sama. ada beberapa yang saudara jelaskan tapi tidak ada di statement. PowerPoint itu kan PowerPoint, jadi inti-inti besar. Jadi tidak perlu kalimat terlalu banyak, inti besarnya. Tapi kalau misalnya kemudian kita menjelaskan, kan dalam kita bukan PPT slide dan survei apa nanti asma, ya ada kata-kata lagi, suruh saudara jelaskan. Atau
diberi inti apa itu panti asuhan. Terus kemudian secara detail sudah dijelaskan. Itu maksudnya sesuai korelasi apa relevan dengan apa yang sudah dilakukan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, PPT-nya itu tidak sesuai dengan apa yang menunjukkan PPT-nya itu sesuai dengan Ada. paham ya? Jadi bisa juga Dari temanya ya, Pak? Hah? Dari temanya. Oke. Nah, Judul dengan tampilan teks. Tapi saya suka dengan tampilan yang sisinya di sisi yang tidak terlalu ramai. Kemudian yang selanjutnya, seharusnya kalau Pak Saudari menjelaskan tidak perlu membaca yang depan, makanya tidak perlu banyak kalimat di slide agar otak kita itu bisa menganalisa, bisa menanalisis dan tidak terpenjara dengan teks, sehingga memancing untuk terus ini. Kemudian tadi sebenarnya ada beberapa inti yang kemudian keluar. Samping ini dulu jadi umum. Pertama, peran panti asuhan dalam membina dan mendidik itu tidak ditemukan perannya. Pertama, seharusnya saudari menjelaskan perannya, terutama di lulusan Merdeka 43. Bukan apa saja kegiatannya, tapi perannya. Kemudian yang kedua, panti asuhan sebenarnya banyak yang ingin dijelaskan, tapi saudari hanya fokus pada anak, padahal ada wiridan, ada asuhan jumbo itu. Jumbo. Tapi tidak bahas di situ. Seharusnya kalau mereka fokus di panti asuhan yang lain, di batasan negara harus dijelaskan. Artinya tidak mau bahas di gereja itu, ini tidak kabur, karena memang judulnya terlalu. Saya itu seusia seperti saudari di SMA sudah bisa menganalisis, menulis makalah dengan judul kritik terhadap warisan antara laki-laki dan perempuan tidak beda, yang tidak sama. Yang laki-laki satu, perempuan separuh. Saya itu SMA itu sangat spesifik, dan itu sangat spesifik. Tapi kalau panti asuhan itu banyak sekali, karena terlalu. Kemudian selanjutnya ada di tadi dalam peran dalam rangka membina dan mendidik. Itu tidak ada juga. Di samping perannya tidak ada, membina dan mendidik tidak ada. Hanya saja hati itu menyekolahkan. Itu bukan perannya dalam mendidik, dalam mengajar atau menyekolahkan, memfasilitasi. ada juga kan kegiatan isoman dalam panti asuhan. Yang tadi Iya, makanya di situ pendidikan itu umum. Di samping panti asuhan sangat umum, itu juga pendidikan itu umum. Bahkan pendidikan itu ada tiga, informal, formal. Informal misalnya kayak di non formal itu kayak di Amir atau di luar itu. Jadi itu dapat kita sebutkan. Terus kemudian terakhir, performa itu saudara jelaskan tanpa harus
seakan-akan kalau itu menghafal daya, penjelasan dengan daya hafal, bukan daya nalar. Sangat jelas tadi daya hafal bukan daya nalar. Jadi kalau daya nalar poinnya itu dapat meningkatkan. Tapi itu memang sekali lagi untuk seusia SMA performanya sudah sangat bagus. Tapi kalau makalah itu seharusnya sesuai dengan ya, kalau mau barat mau peran walaupun tidak ke terlalu umum tidak apa, karena memang semakin spesifik akan semakin sulit membahas sesungguhnya. Mereka seperti asuhan umum tidak apa, tidak apa, tapi perannya itu dapat. Sangat masih. Mungkin yang lain. Ya, terima kasih kepada Bapak Peninjau atas saran dan masukannya. Sekaligus pertanyaannya, akhirnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.